Terus yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat dan juga yang terhormat kepada Ibu Bapak di SMK Sunan Bonang. Ya, kami akan melanjutkan selanjutnya kelompok yang akan kita bahas. Ya, di sini ada kelompok ramah anak dan lingkungan. Ya, di mana kelompok tersebut terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurul Huda, dan yang kedua yang kedua Andi Tom, dan yang ketiga Risti Desi Fajar Yanti. Ya, di sini ada materi ramah anak dan lingkungan, dan saya sebagai ketua, saya akan membahas tentang ramah anak. Terus Bu Risti, ramah anak terus. Ya, dan Bapak Ibu, sebelum ke materi saya mau berbicara sedikit ya. Ya, seperti yang kalian ketahui, apapun sekolah, entah itu di sekolah negeri ataupun di swasta, pasti ada yang namanya ramah anak. Kenapa harus ada ramah anak ya? Karena itu akan mempengaruhi sekolah ataupun siswa. Ya, dengan adanya anak ramah, maka siswa akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, jika tidak ada strategi anak ramah, maka siswa akan menjadi nakal. Kenapa bisa jadi nakal? Karena kurang ramah atau kurang peduli sama anak kita. Ya, jadi siswa akan menjadi nakal ataupun takut untuk menjawab ataupun berbicara. Lah, di sini ada strategi di lingkungan sekolah ramah anak, di mana strategi itu kita ada 4 strategi ataupun 4 macam. Ya, satu-satu aja ya. Yang pertama, melakukan upaya anti kekerasan terhadap peserta didik. Ya, supaya tidak ada kekerasan antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa. Ini ya, supaya anak kita itu tidak ada kekerasan antara murid sama guru, guru sama murid, murid sama murid, itu kami akan melakukan anti kekerasan. Ya, dimana di sekolah ataupun kita sebagai guru, di mana-mana ya pasti melakukan kurang peduli sama anak ya. Di saat anak tanya, pasti terkadang kita menjawabnya terlalu kasar ataupun umur ya, terlalu kasar ataupun tidak senyum. Nah, di sini ada 2. Ini ada 2 untuk guru dan untuk siswa. Yang pertama, permasalahan individu itu dari guru ya. Ya, permasalahannya itu dari guru ya. Kenapa harus guru mengikuti juga? Karena guru itu menjadi patokan siswa. Ya, guru itu
kalau ada siswa yang bertanya ataupun bertanya ngomong apa, kita harus senyum. Terkadang guru kan punya masalah itu dari sekolah ataupun dari keluarga. Meskipun dari keluarga punya masalah, kita harus selalu senyum dan peduli sama murid kita, ya. Terus yang kedua, saling menghargai itu untuk murid, ya. Supaya murid saling menghargai, otomatis terlebih dahulu guru jadi panutan. Tetap semua permasalahan pasti guru jadi panutan. Di mana gurunya harus ramah, nanti siswa akan ramah, ya. Terus selanjutnya, strategi yang kedua, meminimalisir siswa dan guru merokok di sekolah. Itu sama seperti yang di atas, ada guru dan juga ada siswa. Yang pertama untuk guru tidak merokok di kelas. Ya, guru tidak merokok di kelas. Kenapa? Karena kalau kita merokok, otomatis siswa akan juga ikut merokok meskipun siswanya sembunyi-sembunyi. Ya, nanti di kelompok kita akan menyediakan atau permintaan untuk guru bagi yang merokok ada khusus tersendiri, ya. Jadi kita sebagai guru tidak boleh merokok di kelas, di semua area lingkungan kecuali di rumah, ya. Ya. Terus yang kedua, untuk siswa, tata tertib larangan sekolah. Nah, supaya siswa itu tidak merokok, maka kita harus membuatkan tata tertib larangan merokok. Kenapa? Karena kalau tidak ada tata tertib, maka siswa akan enak seenaknya merokok. Nanti kalau ada tata tertib dilarang merokok, pasti siswa akan tidak merokok. Nah, selanjutnya, meminimalisir obat keras di sekolah. Bapak Ibu sudah tahu kan apa itu obat keras? Ya. Ya. Yang dimaksud obat keras kelompok kami itu obat terlarang. Ya. Terlarang. Itu untuk guru dulu. Guru harus menjelaskan bahayanya obat keras. Semua sekolah pasti ada penjelasan ataupun larangan obat keras. Kenapa? Karena obat keras itu akan membuat siswa kecandu ataupun bisa tidak melanjutkan sekolah. Ya. Karena apa? Pernah ada kejadian di rumah di desa saya, ya. Di kita ya ada kejadian anak sekolah kelas 2 itu kecandu obat terlarang. Kelas 2 SMA kecandu obat terlarang. Siswa harus diperingati dengan lisan. Kalau bisa dibuat spanduk dan juga dibuat spanduk supaya tidak melakukannya. Terus yang selanjutnya, cipta tanah air. Kenapa harus ada cipta tanah air? Karena ramah anak itu juga harus mengikuti kegiatan dan mencintai di Indonesia. Contohnya, yang pertama, mengikuti upacara. Semua sekolah pasti melakukan upacara. Karena apa? Karena menghargai atau menghargai para wartawan dan ya. Terus kerja bakti dan juga ada kerja bakti di teman kita atau kita akan mengadakan setiap minggu 1 kali ada kerja bakti. Ya. Terus selanjutnya,
pelaksanaan yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Ayo. Ya, pelaksanaan maksudnya guru kita sebagai guru harus menetapkan pelajaran yang efektif dan lebih ke depan, lebih ingat, lebih peduli sama muridnya ya. Yang pertama, pelaksanaan di sini ada 4. Yang pertama, peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain. Jadi kita sebagai guru harus adil ataupun harus tidak membedakan antara siswa ini sama siswa itu. Kalau siswanya waktunya olahraga, maka semua murid harus keluar mengikuti olahraga. Jangan kita beda-bedakan. Kalau jelek, contohnya muridnya jelek, oh kamu jelek, kamu tidak bisa bermain, kamu tidak bisa bermain olahraga. Jangan seperti itu. Itu bisa bermain apa tidak itu harus mengikuti. Supaya apa? Nanti anak kita menjadi lebih berpengalaman atau lebih berani. Bagi yang sering dibully itu berani mengungkapkan ataupun bisa ikut berpartisipasi di masyarakat. Jadi siswa nanti keluar bisa berpartisipasi di masyarakat. Terus yang ketiga, menerapkan kebiasaan peduli lingkungan dalam pembelajaran. Ya, kita sebagai guru sebelum mengajar kita harus menerapkan kebiasaan. Kebiasaan seperti apa? Kebiasaan membersihkan sekolah ataupun membersihkan kelas. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, maka kita harus membersihkan kelas. Saya dari kecil sampai sekarang itu sering melihat atau melakukan sebelum belajar itu membersihkan kelas. Terus melakukan kegiatan sehari belajar di luar kelas. Lah, supaya siswa tidak jenuh, strategi 3 akan melakukan pembelajaran di luar kelas ataupun kan kalau misalnya di dalam kelas pasti bosan ya. Jadi siswa itu sekali-kalilah belajar di luar. Karena kalau di dalam kelas siswa akan merasa bosan dan sering ngantuk. Terus selain kota amal ada UKS. Kota obat ada UKS. Di sekolah itu pasti ada UKS. Apa UKS? Ada yang tahu UKS? Nah, UKS itu untuk pengamanan ataupun bagi siswa yang sakit bisa ke UKS. Guru juga sakit bisa di situ. Iya, termasuk guru nanti. Ya, semuanya ya. Yang kedua, kenyamanan. Siswa itu perlu kenyamanan. Kenapa? Kalau di sekolah kan pasti sering diledek teman ataupun dibully, ya. Kita harus menyediakan gerdu. Ya, mungkin guru-guru atau teman-teman pasti paham ya. Terus yang ketiga, selanjutnya WC atau toilet. Nah, sekolah itu semua sekolah pasti ada WC atau toilet tersendiri. Nah, supaya siswa aman, biar kalau sakit perut itu tidak keluar dan sampai pulang sekolah baliknya, maka di sekolah harus menyediakan toilet guru. Nanti di tim kami di ramah lingkungan ada keterangan harus menyediakan WC atau toilet tersendiri antara guru dan siswa. Ya, terus smoking area supaya untuk semuanya. Ya, maksudnya untuk guru. Ya, saya ya.
Ya, maksudnya untuk guru supaya tidak merokok sembarangan. Kadang guru kan merokok di dalam kelas, merokok di warung atau di kantin. Nah, merokok itu harus nanti ada menyediakan tempat merokok sendiri. Ya. Setelah itu lapangan olahraga. Lah, saya sendiri sebagai guru olahraga. Taman pojok itu supaya indah lingkungan nanti. Setelah itu parkir dan mandi. Nah, yang ketiga itu keamanan. Supaya siswa lebih aman ataupun sekolah lebih aman, kita menyediakan pos satpam. Pos satpam itu untuk mengamankan sepeda ataupun hal-hal yang negatif. Kunci gembok, yang kedua kunci gembok. Kunci gembok itu terdiri dari kayak di kelas ataupun di kantor, semua pasti ada kunci gemboknya tersendiri. Kenapa? Karena takut ada yang mencuri. Terus teralis besi. Apa teralis besi? Oh. Nah,